Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan kali ini adalah PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham BDKR ini melepas sebanyak 706,1 juta saham dengan harga penawaran perdana senilai Rp200 per saham. PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Harga penawaran umum perdana tersebut dipatok Rp200 per saham. Emiten berkode saham BDKR ini melepas sebanyak 706,1 juta saham atau 15% kepada publik. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp141,2 miliar. Adapun dana hasil IPO akan dipakai untuk modal kerja. Bersama dengan IPO, Berdikari Pondasi Perkasa juga menerbitkan sebanyak 353,05 juta waran seri 1. Waran ini diberikan secara gratis sebagai insentif. Setiap pemegang 2 saham IPO berhak mendapatkan 1 waran. Kemudian pemegang 1 waran berhak membeli 1 saham pada periode tertentu dengan harga pelaksanaan Rp500. Dana hasil pelaksanaan waran sebesar Rp176,52 miliar. Sebagai informasi, emiten dengan kode saham BDKR ini didirikan pada tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang fondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, pengangkatan berat, dan penyewaan crane. Perseroan telah berpengalaman selama 38 tahun yang diperoleh dari bekerja di beberapa proyek yang sangat menantang dalam hal teknis maupun kondisi lapangan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tan Franciscus. Beliau adalah Direktur Operasi PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. Selamat pagi, Pak Tan Franciscus. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga Pak Tan. Semangat sekali nampaknya karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Seperti biasa, mungkin Anda bisa ceritakan terlebih dahulu latar belakang begitu, apa sih yang mendasari perusahaan akhirnya ikut bergabung begitu di pasar modal ini, Pak Tan, silakan. Ya, ada beberapa alasan yang kenapa kita mau turun di pasar modal. Yang pertama adalah sebenarnya sebagai branding dari perusahaan kami, karena perusahaan kami memang sudah kecimpung dalam industri ini selama hampir 39 tahun dan memang namanya juga sebenarnya sudah dikenal. Yang lebih penting lagi adalah mengenai good corporate governance yang memang perseroan harus jalankan, dan juga tuntutan dari klien-klien kami juga ke depannya, sehingga kami bisa masuk dalam suatu market di mana yang dengan klien-klien dengan requirement yang sangat tinggi juga. Dan juga yang pastinya adalah mencari dana juga dari masyarakat juga untuk membantu ekspansi perseroan. Begitu, Pak. Baik, itu dia 39 tahun berdiri, GCG yang akan diterapkan dan juga dana segar untuk ekspansi bisnis ke depan dari perseroan. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai jumlah saham, harga saham yang ditawarkan dan juga apakah melebihi permintaan begitu apa atau oversubscribe dari listing hari ini, Pak Tan? Kalau menurut dari info dari resmi dari Bursa Efek, e-pooling kami itu oversubscribe hampir dari 100 kali. Jadi ini merupakan suatu hasil yang sangat di luar dugaan sebenarnya. Gitu. Tapi puji syukurlah karena memang animo masyarakat itu sangat besar dan jumlah investor yang memesan saham itu cukup melebihi 20.000 orang. Gitu. Jadi berarti, ya ini suatu hasil yang sangat fantastis ya kalau menurut kami gitu. Ya, itu kalau kita lihat dari pengalaman perseroan sendiri yang sudah 39 tahun, ini kan tentu sudah banyak juga pelaku bisnis yang mengenal dan mungkin bekerja sama juga dengan perseroan, Pak Tan. Tapi kalau kita lihat dengan dana tadi yang diinginkan dari perseroan atau didapatkan dari pasar modal, jumlahnya berapa besar, Pak Tan? Sekitar 141 miliar. Oke. 141 miliar rupiah, dan dana tersebut nantinya apakah full untuk modal kerja, ekspansi bisnis atau apa? Ini kita gunakan hampir semuanya full untuk modal kerja. Dikarenakan memang kan perseroan pada tahun 2021 dan 2022 sudah melakukan capex yang cukup besar ya. Jadi pada istilahnya kita kemarin waktu COVID, waktu masih slow down, kami sudah
memprediksi bahwa nanti di tahun 2023-2024 ini akan terjadi suatu lonjakan di sektor konstruksi, sehingga kami sudah melakukan hal itu, jadi sehingga kami memerlukan dana ini untuk melakukan operation kami untuk sehari-harinya gitu. Oke, itu dia 141 miliar sebagian besar untuk modal kerja perseroan. Kalau kita lihat tantangan di tahun 2023, apa yang bisa dicermati sejauh ini Pak Tan kalau kita berkaca dengan beberapa kondisi pandemi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini? Sebenarnya tahun 2023 ini, kalau menurut kami, sebenarnya outlook-nya itu sangat positif. Dikarenakan memang kan setelah 2 tahun pandemi, banyak proyek konstruksi yang tertunda, banyak juga proyek-proyek konstruksi yang seharusnya jalan, tapi tahun 2023 ini akan jalan. Dan juga dengan insentif dari talis dari IKN sendiri, yang memang merupakan salah satu pendorong dari sektor konstruksi, tapi juga kami tidak hanya bergantung pada sektor infrastruktur saja, tapi kami bisa masuk ke berbagai macam sektor seperti industrial, seperti power plant, energi, oil and gas, pertambangan juga seperti proyek smelter Gresik, dan yang paling terbaru adalah energi baru dan terbarukan ini gitu. Oke, berarti banyak sektor yang akan digarap juga oleh perseroan atau menjadi bagian dari salah satu dominasi begitu ya operasional perseroan. Tapi dilihat dari tahun 2022, apakah tahun kemarin itu juga menjadi satu pijakan yang kuat bagi perseroan setelah meredanya pandemi COVID-19, Pak Tan, sehingga tahun 2013 kita akan lebih smooth begitu? 2023 maksud saya. Tahun 2022 kemarin kita sudah mengalami pelonjakan pendapatan dan laba bersih juga. Jadi kami akan bermaksud untuk terus mendorong kinerja perseroan ini di tahun 2023 ini, apalagi kami juga baru melakukan pencatatan saham pada bursa. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan profil dari perseroan ini? PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, seperti apa begitu dari profil ini yang bisa disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel, Pak Tan? Saya rasa yang paling menarik adalah dan juga mungkin sedikit persepsi yang publik punya bahwa kami adalah hanya berkonsentrasi pada bidang infrastruktur. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya kami ini spesialis kontraktor pondasi dan juga marine piling dan juga heavy lift dan alat berat. Jadi sebenarnya kami cukup punya multi kompetensi dan kami juga bisa masuk multi industri. Dan yang paling menarik adalah ketika ada suatu proyek dengan satu klien yang sama, jadi dari satu sumber tersebut kami berpotensi untuk mendapatkan 2 kali pendapatan. Jadi pertama kita lakukan pekerjaan pondasinya, lalu kemudian kita menyewakan alat beratnya untuk mengangkat struktur atasnya. Jadi saya rasa ini kami sangat optimis bahwa ini adalah perusahaan yang sangat unik di bursa gitu. Oke, yang fokus kepada pondasi dari kegiatan konstruksi ya, baik di darat maupun tadi Anda katakan ada marine juga begitu ya Pak Tan? Betul. Oke, kita akan lihat bagaimana dengan daya saing ataupun tingkat persaingan bisnis juga di sektor konstruksi. Dan berikut ini kami sampaikan profil emiten seperti apa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk yang hari ini baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BDKR. Saham yang dilepas sekitar 706.100.000 saham atau 15% dari modal ditempatkan. Underwriternya adalah PT Semesta Indovest Sekuritas, kemudian harga IPO Rp200 per saham dan dana hasil IPO sekitar 141,2 miliar rupiah. Berikutnya, penggunaan dana IPO untuk apa saja tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tan Francisco, itu sekitar 100% pemirsa digunakan untuk modal kerja 141,2 miliar rupiah. Dan kita lihat berikutnya liabilitas dari perseroan seperti apa dan kepemilikan sahamnya juga seperti apa. Ya, ini dia kepemilikan saham dari PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, ada Tan John Tanuwijaya sekitar 75%, Chow Liming itu sekitar 9,79%, Tan Franciscus 0,17% dan masyarakat 15%. Lantas bagaimana dengan liability perseroan?
Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk aset sekitar 1,1 triliun, kemudian liabilitasnya 546,8 miliar rupiah, ekuitas 569,08 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tan Franciscus, Direktur Operasi PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. Ya, Pak Tan, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi memang 100% dana ini untuk modal kerja ya Pak ya. Dan mungkin dengan adanya tambahan dana segar ini kira-kira proyek apa saja yang akan dikejar, kemudian saat ini perseroan sedang melakukan pekerjaan ataupun proyek apa saja nih Pak Tan, mungkin bisa disampaikan. Jadi ada beberapa proyek yang bergengsi yang kami sedang laksanakan. Contohnya adalah proyek IKN, yaitu proyek jembatan Malang bentang panjang dan bentang pendek. Oke. Jadi kebetulan per kemarin itu kita sudah menyelesaikan sekitar 20% dari progresnya. Dan ini sangat menarik sekali karena ini kita juga kemungkinan akan menyelesaikan proyek ini lebih cepat. Karena kemarin itu satu titik itu kita schedulekan 1 minggu, tetapi kita bisa lakukan itu dalam waktu 3-4 hari. Jadi itu suatu pencapaian yang sangat baik. Ya. Lalu kemudian yang sangat menarik lagi adalah di bulan April. Di bulan April dari sektor heavy lift dan alat berat, kami telah mensecure project maintenance untuk pembangkit listrik tenaga bayu di Tolo Jeneponto. Nah ini juga suatu proyek yang sangat bergengsi karena kami menggunakan kren kami yang berkapasitas 800 ton. Itu adalah kren kami yang kren super heavy lift yang terbesar, dan ini juga baru pertama kalinya kita menggunakan kren ini dengan full maksimum capacity-nya di situ. Lalu kemudian sekarang juga kami mempunyai proyek yaitu pembangunan power plant di Aman Mineral. Di Aman Mineral yang dengar-dengar juga dalam proses IPO juga. Lalu untuk dari sektor alat berat juga kami juga masih berkecimpung di proyek-proyek lanjutan dari Freeport Smelter Gresik yang merupakan salah satu smelter besar di seluruh dunia. Betul. Dan kami juga lumayan juga kami mendapatkan portfolio dari sana. Dan kebetulan kemarin kalau mungkin kawan-kawan teman-teman pemirsa sempat ngecek di Instagram PPP_ID, ada testimonial dari project manager, project director di Freeport Smelter Gresik bahwa kami telah menyelesaikan hampir 80% dari total pondasi di proyek tersebut. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri. Wow, jadi dia proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh perseroan. Ada proyek jembatan di IKN, ini ibu kota negara baru, kemudian juga penggunaan dari maintenance pembangkit listrik tenaga bayu begitu ya di Sulawesi. Kemudian kita lihat ada juga proyek dari Aman Mineral begitu ya. Ini menarik juga power plant dan juga alat berat. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini tingkat persaingan dan juga beberapa proyek yang Anda sampaikan ini adalah proyek-proyek nasional, bahkan skalanya ada yang bahkan dunia tadi kalau kita lihat dengan smelter yang akan dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Nah, bagaimana dengan tantangan-tantangan yang dihadapi untuk perseroan sendiri Pak Tan sejauh ini? Ya, tantangan memang risiko persaingan itu memang sangat selalu ada di setiap sektor industri juga. Tapi kami mempunyai client base yang cukup diverse. Jadi kami sesuai dengan informasi yang pernah saya sampaikan bahwa klien-klien kami pun juga multi tipe juga. Jadi kami memang banyak berkecimpung dengan BUMN kontraktor plat merah. Dan juga kami bisa bekerja dengan kontraktor asing. Dan juga kami juga kebetulan beberapa kali juga sempat mendapatkan proyek langsung dari emiten atau dengan owner proyek tersebut juga sendiri gitu. Nah, salah satu dari yang saya tekankan adalah dari GCG yang kita perlukan, bahwa apalagi ketika kita masuk ke kontraktor asing, sama yang ada joint operation gitu untuk pembangunan proyek besar seperti refinery, seperti petrochemical. Di situ kadang-kadang memerlukan suatu tingkat kepatuhan dan compliance yang tinggi, sehingga dengan kami ini sudah melakukan hal itu lebih dari 15 tahun. Tetapi dengan posisi kami sebagai perusahaan yang terbuka, ya kami berharap akan bisa lebih membuka lagi di situ.
Dan dikarenakan walaupun proyek itu sangat challenging, tapi potensi pendapatan sumber income-nya juga akan pasti lebih besar, gitu Pak. Oke, kalau kita lihat secara internal, bagaimana dengan kesiapan SDM, kemudian pemanfaatan teknologi? Karena kita lihat ini adalah proyek-proyek besar yang juga menggunakan teknologi tinggi, perangkat juga dengan teknologi tinggi begitu, Pak Tan. Ya, kalau dari segi equipment kami selalu berinvestasi, kami selalu melakukan capex untuk alat-alat berat yang baru dan yang dengan canggih, yang lebih mudah dipakai. Untuk SDM sendiri, kami internally sedang melakukan program perekrutan siswa-siswa SMK yang kemudian kami akan didik untuk menjadi the next berdikari leader dan operation people gitu. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa itu penting gitu, karena kami juga ingin berkontribusi kembali kepada siswa-siswa dan kepada sekolah juga untuk memberikan suatu training, suatu kontribusi, dan sehingga saat kami berharap pun kita juga bisa mendapatkan bibit-bibit unggul untuk depannya gitu. Karena memang kami berharap berdikari masih bisa eksis lagi 10-50 tahun lagi ke depan. Baik, dengan melihat proyek-proyek yang didapatkan dari tidak hanya mungkin pemberi kerja dari domestik, bahkan dari luar negeri sendiri, Anda melihat tahun 2023 ini tantangan tadi sudah disampaikan, kemudian proyeksinya seperti apa, keunggulan kompetitif apa juga nih yang nanti akan ditawarkan oleh investor di pasar modal. Baik Pak Tan, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif, tadi sudah dijabarkan cukup banyak proyek-proyek prestisius lah yang tengah digarap juga oleh perseroan tadi di IKN, kemudian smelter terbesar di dunia begitu untuk yang pengolahan konsentrat tembaga yang akan menjadi milik PT Freeport Indonesia begitu. Anda melihat bagaimana dengan keunggulan kompetitif lain yang bisa ditawarkan kepada investor pasar modal dan juga pemirsa IDX Channel, Pak Tan? Oh, yang pastinya adalah keunggulan kami adalah experience. Kami sudah berkecimpung di bidang konstruksi ini setelah 38 tahun. Dan kami menyelesaikan berbagai macam proyek di seluruh Indonesia yang mungkin sudah bisa dihitung lagi. Dan kami juga mempunyai salah satu value kami adalah memberikan solution, yaitu kami mempunyai ini teknis yang tinggi sampai ada beberapa kali di mana si main contractor itu sampai meminta tolong untuk memberikan suatu solusi bagi problem fondasi mereka itu. Itu salah satunya. Kedua adalah alat semuanya adalah milik kami sendiri. Jadi kami tidak menyewa, dan kami jika mempunyai suatu proyek kami lebih memilih untuk melakukan capex sehingga alat tersebut dapat kami utilisasikan dengan tanpa ada biaya-biaya penyewaan atau apa yang lainnya. Lalu ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti yang pertama didukung oleh pengalaman kami dan juga internal training dan lain sebagainya. Kami selalu mencetak orang-orang baru juga, dan juga dengan diajarkan dengan mentor system oleh karyawan-karyawan yang senior. Lalu keempat, seperti saya sudah bicarakan bahwa kami tidak tergantung pada satu sektor industri saja, ataupun satu tipe klien saja, ataupun satu kerjaan saja. Jadi kami itu bisa bergerak lebih agile. Karena kami bisa, karena dimanapun itu ada suatu investasi atau suatu pembangunan, pasti mereka akan membutuhkan fondasinya, dan pasti mereka akan membutuhkan alat beratnya juga. Jadi di manalah di situ ada proyek, disitulah kami bisa selalu untuk berkecimpung. Jadi jika suatu sektor itu tidak begitu bagus, seperti misalnya contohnya dulu di minyak dan gas turun, tapi bisa berpindah lagi ke sektor yang lainnya dan sebaliknya juga gitu. Jadi saya rasa agility itu sangat penting banget gitu. Itu dia, menarik ya, sesuai dengan nama perseroan, berdikari, pondasi benar-benar berdikari, karena tadi semua alat-alat yang dimiliki diusahakan dimiliki pribadi, dalam artian milik perseroan begitu, sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk penyewaan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara mengenai darat yang menjadi backbone dari operasional perseroan sendiri di Indonesia, di wilayah mana saja nih Pak Tan? Sebenarnya kami bisa dibilang Sabang sampai Merauke di situ. Jadi karena kami mempunyai proyek itu pernah juga dari Aceh sampai juga di Papua,
Ya. kami pernah menginjak kaki di seluruh Indonesia. Jadi kami tidak memilih-milih, asal di situ bisa kita akses. Ya, walaupun kadang-kadang pun juga ada proyek yang tidak bisa diakses pun kami juga mencoba untuk melaksanakan proyek di situ. Nah, Wow. memang moto kami adalah berdikari membangun NKRI. Wow, luar biasa itu dia. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, penggunaan teknologi tadi sudah pasti sangat familiar begitu. Teknologi digital, hampir semua lini usaha saat ini sudah beralih ke digital. Apakah ini juga yang menjadi salah satu kunci sukses dari pemanfaatan teknologi digital ini bagi Berdikari Pondasi Perkasa, Pak Tan? Ya, jadi memang bisnis konstruksi dan infrastruktur ini memang sangat cukup menarik ya, karena apalagi kami di segi jasanya gitu. Kalau Oke. dari segi teknologi sendiri, memang kita harus menggunakan alat-alat equipment heavy, alat berat. Tapi saya sendiri kebetulan adalah backgroundnya sedikit dari informatika teknologi, dan Oke. jadi saya membuat suatu drive di Perseroan sudah 2-3 tahun ini. Jadi saya mencoba untuk mendorong seperti sistem pelaporan, sistem absensi, sistem real time asset management dan lain-lainnya itu. Dan situlah yang juga jadi suatu pet project saya sendiri gitu. Jadi saya Ya. karena saya sangat paham juga mengenai IT, dan itulah yang kita dorong juga sehingga nanti laporan-laporan penting dan semua informasi dari segala, karena kan bisa saya jelaskan, kita site kita, project kita tuh ada di seluruh Indonesia, dan itu kan adalah waktu dan komunikasi itu sangat penting. Jadi Yes, dengan betul. menggunakan suatu integrated system, kami bisa mendapatkan informasi lebih cepat, sehingga kami juga nanti hopefully bisa membuat keputusan yang bisa lebih cepat lagi jika ada sesuatu yang perlu dilaksanakan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan ekspansi bisnis di tahun 2023, adakah lini bisnis yang akan dikembangkan lebih jauh, Pak Tan? Dari yang project maintenance tersebut, sebenarnya itu adalah suatu naik kelas juga buat kami, karena kami biasanya hanya menyediakan jasa sewa alat, tetapi di sini kami kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi erection services. Jadi kami yang membuatkan metode, kami yang membuat planningnya, kami yang mengatur segalanya. Jadi bukan sekedar hanya menyewakan alat berat saja. Gitu. Oke. Lalu di sisi yang lain ada juga yang namanya perbaikan tanah atau soil improvement. Di situ juga kami sedang mencari-cari potensi-potensi proyek yang sehingga bisa menaikkan juga kami punya mobilitas dari eksekutor saja, tapi juga menjadi desain dan engineering juga. Semoga hal-hal tersebut dapat tercapai di tahun ini. Ya, target kalau kita lihat dari persentase pertumbuhan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa nih, Pak Tan, kira-kira? Apakah bisa double digit kah? Kita target memang double digit untuk tahun ini. Memang seperti saya bilang, tahun 2023 dan kemungkinan 2024 itu adalah saatnya kita ngegas banget Oke. untuk potensi pendapatan. Tapi memang karena sektor konstruksi itu sangat menarik, di mana ketika suatu proyek itu selesai, kita harus aktif terus mencari sumber pendapatan baru, gitu. Walaupun sudah recurring client, recurring project, tapi tetap aja kita harus untuk melakukan tender, kita harus melakukan penawaran harga dan negosiasi dan lain-lainnya. Sehingga memang sepertinya double digit itu tidak terlalu fantastis, tapi memang itulah sektor industri kita. Memang jadi kita cukup memberikan suatu target yang cukup konservatif tapi masih menarik. Oke, korelasi dengan upaya pemerintah juga yang mengenjot pembangunan infrastruktur, karena kita tahu hampir semua daerah saat ini tengah dikembangkan juga oleh pemerintah ya, baik yang untuk sektor pertanian, pembangunan untuk konstruksi, gedung dan lain-lain. Bahkan embung, kemudian juga ada beberapa hal lainnya begitu, waduk yang tengah dibangun oleh pemerintah. Anda melihat ini menjadi suatu peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perseroan, Pak Tan? Ya betul, pasti, karena sekali lagi untuk infrastruktur, seperti contohnya sekarang kebetulan saya mendapat informasi dari tim operation dan project kami, banyak sekali proyek-proyek pelabuhan yang sedang dibidik dan sedang kita mau laksanakan. Nah, disitulah salah satu dari core kompetensi kami yang sangat kuat, sehingga kami dapat berkecimpung dalam proyek-proyek pelabuhan tersebut, seperti contohnya proyek expansion untuk Kali Baru di Jakarta Utara,
lalu ada proyek di Kalibaru itu tersebut, lalu ada beberapa lagi yang mungkin saya agak lupa, tapi memang salah satu contohnya di situlah. Lalu kemudian seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jalan tol itu kan seperti beberapa tahun yang lalu merupakan primadona pembangunan infrastruktur, lalu seperti juga EBT lah, EBT juga sesuatu yang menarik gitu, walaupun mungkin tidak langsung bergantung kepada pemerintah, tapi seperti dengan katalis Pertamina Geothermal Energy ini mereka melakukan IPO, kita juga in the past kita juga pernah melakukan proyek-proyek fondasi dan proyek-proyek alat berat di pembangkit listrik tenaga bumi juga. Jadi selagi Indonesia ini masih membangun, disitulah banyak potensi bagi PT Berdikari Pondasi Perkasa untuk kontribusi dan terus berekspansi. Baik pemirsa, demikian penjabaran yang sangat luas dan gamblang sekali ya terkait dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan, kemudian strategi-strategi yang sudah disiapkan, serta beberapa ekspansi bisnis yang sudah dibidik pada tahun 2023 ini. Jadi proyek-proyeknya tadi sudah disampaikan, ada yang current dan ini juga tidak jangka pendek, bahkan sampai juga jangka yang cukup panjang. Baik Pak Tan, terima kasih banyak atas informasi dan sharing Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan untuk aktivitas Anda hari ini dan salam sehat. Pak Tan, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.